Selamat malam semuanya. Kami dari grup Rejuara Rice Bowl akan menjelaskan mengenai visi kami. Saya Syakil Afiar Jafar dengan NIM 244002406 dan teman saya Muhammad Faris Giat Bungaran dengan NIM 24400678080 dan teman saya Raden Doni Berbudi Wibowo dengan NIM 24400299914. Kami akan membagi presentasi kami menjadi 3 bagian. Yang pertama akan dijelaskan oleh Faris, bagian kedua akan dijelaskan oleh Doni, dan bagian ketiga akan dijelaskan oleh saya. Untuk Faris, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Yang pertama akan saya menjelaskan histori atau sejarah dari perusahaan Rejuara Rice Bowl, di mana saya menemukan Rejuara Rice Bowl pada saat pertengahan 2020, pada saat COVID baru masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu PSBB baru selesai dan mulai direngangkan, mulai ada tagar-tagar banyak tentang new normal, dan di situ saya membuat bisnis ini karena saya ingin mencari uang tambahan dan ingin mengisi waktu luang saja. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang visi misi dari perusahaan ini. Untuk visi kami adalah untuk menjadi rice bowl nomor 1 di Indonesia. Dan untuk memenuhi visi kami juga tentu memiliki misi. Misi dari perusahaan kami adalah kalau kami akan bisa memberi pengalaman yang baik kepada pelanggan kami, agar pelanggan kami senang dan puas, karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami, sehingga kami bisa menjadi rice bowl nomor 1 di Indonesia. Ya, selanjutnya kita juga memiliki produk dan servis yang kita tawarkan. Ada 3 menu, ada oyakodon, ada smoke brisket, sama ada nasi bakar. Next. Untuk industri dan market analisis kita, ya market analisis kita adalah kita memiliki market size yang cukup besar. Karena terdapat 485.156 orang dari umur 19 sampai 30 tahun yang berada di Kota Bandung. Ini artinya target market kami yang potensial bisa dikatakan besar. Kami akan membuka toko di Kota Bandung. Cara untuk mencapai target market kami adalah saat ini tidak terlalu susah. Karena tadi kalau misalnya angkanya cukup besar. Untuk STP-nya kami ada 4 bagian, ada demografik, geografik, sama behavioral, dan juga psikografik. Bisa dilihat sendiri di tabel yang sudah kita buat. Sudah sangat detail ya. Next. Untuk marketing plan, marketing strategi kami memakai konten marketing, di mana kami membuat konten untuk diunggah ke dalam sosmed kami. Kami juga memakai sosial media marketing karena sosial media marketing adalah sarana untuk kami mengupload konten kami. Ada juga email marketing di mana kita memberi email kepada para pelanggan kami sehingga pelanggan kami selalu terupdate dengan berita-berita terbaru dari kami. Ada juga referral yang berarti kan membuat image perusahaan kita bagus dengan konten-konten yang kita unggah. Ada juga event sponsoring, di mana kita mensponsori acara-acara itu agar nama perusahaan kita lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ada juga influencer marketing, di mana kita memakai jasa influencer untuk memperluaskan market kita, dan juga ada promotions, di mana kita memberi promosi agar harga dari rice bowl kami turun dan mengengage lebih banyak lagi orang untuk membeli. Dan kami juga menyediakan offering refunds, di mana kami memberi refund jika ada kesalahan dari produk kami, dan juga kami melakukan customer loyalty program. Nah, next. Bisa dijelaskan oleh teman saya Doni. Ya, terima kasih Galung. Saya lanjutkan dengan manajemen tim dan company structure. Jadi manajemen tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu Faris Giat Bungaran, Syakil, dan saya sendiri. Mulai dari mencari bahan baku, memasak, mengemas, dan sampai ke tahap akhir, pengantaran makanan. Company struktur kami terdiri dari Faris Giat Bungaran sebagai founder dan CEO,
Syakil Jafar sebagai CFO, dan Raden Doni saya sendiri sebagai CMO. Kami mempunyai operational plan di mana kami Rajua masih melakukan segala kegiatan operasional kami dari rumah masing-masing. Karena kami semua berdomisili di daerah yang berdekatan. Kami mencakup kota Bandung, dan operasional kami memiliki beberapa komponen, di antaranya itu input process, output, business location facilities, and equipment. Operation strategy and plans development status and task complete milestone. Dengan menjalankan dan mematangkan semua komponen di atas, kami bisa menjamin kualitas operasional kami sehingga reputasi perusahaan terjaga dan semua karyawan pun lebih disiplin dan terarah. Ya, kami di Rajua memiliki bahan baku berupa daging, telur, nasi, dan bumbu pasar dari swalayan. Kami berusaha mendapatkan bahan terbaik agar pelanggan mendapatkan produk dengan kualitas yang maksimal. Kami merekrut karyawan kami secara sendiri. Tolong ke atas sedikit saja. Kedepannya akan melakukan perekrutan karyawan untuk mengisi tim produksi, dikarenakan seiring berjalannya waktu dan pemesanan meningkat, kami harus menambah tenaga kerja agar produksi terpenuhi. Ya. Setelah pelatihan karyawan yang akan diterima tim produksi yaitu untuk menjaga kualitas dan porsi yang tepat di setiap produk yang diproduksi. Ada juga pengecekan terhadap persediaan bahan baku. Saat ini kami masih menggunakan sistem pre-order untuk penjualan. Kami saat ini masih membeli bahan baku sesuai jumlah pemesanan. Kami mempunyai juga SOP. Kami mempersiapkan SOP untuk membantu para karyawan agar dapat memenuhi target dan kualitas yang ditetapkan. Proses dalam pembuatan Rajua Rice Bowl akan dijelaskan di tahap berikut. Menyiapkan bahan baku mulai dari defrosting daging yang akan kami olah. 2. Sambil menunggu defrosting daging, kami melakukan pembelanjaan untuk bahan baku lainnya, contoh bawang bombay, bawang putih, garam, lada beras, dan bahan baku lainnya. Menyiapkan peralatan memasak termasuk panci, kompor, gas, dan rice cooker untuk memasak nasi. 4. Kami menyiapkan bahan baku yang sudah kami beli sebelumnya dengan mencincang bawang putih, memotong bawang bombay, memotong daging, dan menyiapkan bumbu-bumbu dan rempah yang kami butuhkan. 5. Memasak menu-menu yang sudah pre-order. Dan yang keenam, mengemas makanan yang sudah kami masak. Berikutnya. Baik, mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai Product Design and Development Plan. Jadi kami telah menyelesaikan beberapa hal yang telah kami harus selesaikan, seperti Manawa Fest, kami sudah menyelesaikannya di tahun 2021, dan kami juga menambah 2 variasi produk dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan mungkin untuk kedepannya yang harus kami selesaikan, yaitu untuk pada tahun ini konsisten dalam mempromosikan produk, konsisten dalam melakukan pre-order, mendapatkan income yang stabil cenderung meningkat setiap bulannya, dan menggunakan jasa influencer pada tahun 2022 itu tahun ini. Dan untuk tahun 2024 kami mengharapkan mempunyai tempat penjualan offline seperti toko, di mana pembeli bisa langsung datang ke toko, tidak seperti sekarang. Ada beberapa challenge dan beberapa risiko yang kami harus hadapi, yaitu mungkin rasa makanan tidak stabil dan tidak konsisten. Harus kami pikirkan caranya bagaimana supaya bisa konsisten, dan mungkin bisa diselesaikan dengan adanya SOP tadi yang sudah dijelaskan. Pencurian uang perusahaan, kami harus mempunyai bagian finansial yang kuat, di mana sistemnya dapat mendeteksi adanya pencurian dan meminimalisir pencurian tersebut. Dan yang terakhir itu kenaikan bahan baku. Kenaikan bahan baku tidak dipengaruhi oleh kita, namun bisa dibilang dipengaruhi oleh makroekonomi. Saya akan lanjut ke financial projection. Ini adalah financial projection untuk tahun 2021 hingga 2025. Jumlahnya sekian. Ini adalah assumption sheets kami. Kita mengasumsikan bahwa HPP produk kita adalah 25.000.
Dan pada tahun pertama kita menjual 700 porsi rice bowl dan setiap tahunnya meningkat sebesar 100 porsi. Sehingga pada tahun 2023 kami menjual 800 porsi dan pada tahun 2026 kami diharapkan dapat menjual 1.100 porsi. Hal ini jika kami membuka pesanan seminggu sekali selama setahun. Dan bisa kita tahu bahwa pada tahun 2024-2025 kami mengharapkan mempunyai toko offline sehingga penjualan itu tidak hanya seminggu sekali, namun bisa setiap hari. Ini adalah performa income statement kami yang kira-kira menjadi acuan kami untuk mencapai target kami. Yang penting di sini adalah net profit atau loss-nya untuk setiap tahun. Ini adalah performa balance sheet, bisa dilihat kalau ada bisa equity sekian, atau aset kami sekian. Untuk dari tahun 2022, maksud saya tahun 2021 hingga tahun 2026, maaf saya. 2025-2026. Ini adalah cash flow kami dari 2021 hingga 2025. Bisa dilihat di sini. Dan ini adalah rasio analisis kami. Kami sangat menginginkan bahwa perusahaan kami tidak memiliki hutang sama sekali. Oleh karena itu bisa dilihat di sini bahwa beberapa rasio hasilnya 0. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah melihat proposal kami. Terima kasih dan sampai jumpa.